Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Intan Rifki Official. Tapi di video kali ini saya nggak sama Intan dan saya sekarang bersama Ustadz Bahidi. Ahmad Bahidi Al-Fasi. Al-Fasi itu nama ente apa? Namanya Syekh Misyari. Tapi karena saking ngefans sama beliau, jadi dimasukin ya. Oke, jadi sekarang kita akan bikin video gimana caranya melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang nanyain, Bang, gimana sih caranya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, jadi sekarang kita akan bahas satu persatu dari mulai persiapan belajarnya, lalu kemudian dari cara tesnya, dan yang ketiga dari pemberangkatannya. Oke, jadi yang pertama apa yang pertama Yang pertama niat. Yang pertama kali yang harus dilakukan untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar itu adalah niat. Karena niat itu adalah yang paling utama ketika kita mengerjakan sesuatu adalah niatnya. Segala sesuatu jika diniatkan karena Allah, maka hasilnya akan bagus. Innamal a'malu binniyat. Jadi itu sebelum kita ingin melanjutkan kuliah di Al-Azhar tuh kita harus memperbaiki niat kita dulu. Luruskan dulu niatnya. Harus diluruskan dulu niatnya untuk apa kita kuliah jauh-jauh ke Al-Azhar Kairo. Dan berikutnya yang harus kita persiapkan untuk melanjutkan kuliah di Kairo, di Al-Azhar itu adalah ilmu. Ilmu apa aja tuh, Ustaz? Ilmu bahasa Arab yang dimana terdiri dari nahwu sorof, qiraah itu apa? Qiraah itu membaca tulisan Arab, itu qiraah. Ketiga, kitabah, yaitu menulis atau bagaimana sih penulisan Arab yang benar, seperti itu. Dan yang keempat, insya itu adalah mengarang atau membuat karangan pakai bahasa Arab, seperti itu. Nah, jadi yang harus kita benar-benar kuasai itu adalah ilmu bahasa Arabnya. Karena itu penting banget. Karena nanti semua soal-soal yang diberikan ketika tes nanti itu menggunakan bahasa Arab semua. Dan jawabannya juga udah pasti pakai bahasa Arab. Karena kalian itu mau kuliah di negeri Arab Kairo. Nah, jadi sebelum kalian mengikuti ujian seleksinya, kalian harus mendalami ilmu bahasa Arab terlebih dahulu. Dan tadi udah disebutin nama ustadz kita. Yang pertama adalah nahwu sorof. Nah, nahwu sorof tuh penting banget itu. Istilah katanya itu tentang jadi istilah katanya itu nahwu sorof tuh kayak qawaid-qawaidnya ya. Kayak apa sih? Kenapa sih baris gitu ya? Kenapa sih bisa baris atas, bisa baris bawah, dan itu nanti ada di soal-soalnya juga. Dan yang kedua adalah qiraah tadi ya. Qiraah membaca karena nanti di soalnya itu kita tuh dikasih kayak teks gitu, kita suruh membaca sampai habis dan pertanyaannya itu jawabannya itu ada di dalam teks tersebut gitu loh, kayak ujian-ujian bahasa Inggris gitu loh. Kan biasanya tuh suka gitu pas SMP atau pas SMA. Dan yang ketiga adalah kitabah. Ini penting banget karena kita harus benar-benar nulisnya itu benar, alif lamnya segala macam harus benar-benar sempurna. Dan yang terakhir itu adalah insya. Karena nanti di akhir soal itu ada soal insya, kita tuh harus mengarang. Jadi nanti di soalnya itu kita diberi 3 tema ya. 3 tema ya. 3 atau 2 nanti. 3 atau 2 tema. Misalnya temanya tentang nikah muda. Ya, kita harus mengarang tentang nikah muda itu gimana sih, apa pandangan kita tentang nikah muda, tapi menggunakan bahasa Arab. Dan itu harus kita karang sebanyak 1 halaman penuh. Betul? Paling sedikit lah 100 kalimat. 100 kata. Oh iya. Jadi buku itu, Pak. Novel. 100 kata ya. Dan yang berikutnya yang harus kita persiapkan untuk mengikuti seleksi nanti adalah apa ilmu fikih dan sirah. Nah, ilmu fikih dan sirah. Karena nanti di soal-soalnya itu ada juga soal-soal fikih dan sirah. Dan itu juga menggunakan bahasa Arab. Jadi kalian harus benar-benar menguasai fikihnya dan juga sirah-sirah Islam, tarikh-tarikh Islamnya. Dan selanjutnya ada apa lagi? Hafalan yang perlu disiapkan setelah semua niat, kemudian bahasa Arabnya. Yang terakhir adalah hafalan. Yang dimana hafalan itu minimal kita siapkan 2 juz. Minimal 2 juz, bro. Jadi kita harus mempersiapkan hafalan kita sampai benar-benar mungkin, sampai benar-benar lancar itu minimal 2 juz. Ini 2 juz tuh harus benar-benar lancar. Misalkan kalian punya hafalan 5 juz atau 10 juz. Nah,
Tapi nanti kalau kalian ditanya punya hafalan berapa, jawab aja hafalannya punya 2 juz. Karena itu emang yang kita lancarkan dan nanti itu yang akan ditanya. Kalau kita jawabnya 5 juz, nanti akan ditesnya 5 juz. Daripada nanti salah-salah pas dites, mendingan untuk cari aman, kita jawabnya 2 juz dan nanti kita akan ditesnya 2 juz. Gitu. Selanjutnya apa nih? Oke, yang selanjutnya ketika semua persiapan ilmu-ilmu itu udah benar-benar matang kita persiapkan, udah benar-benar yakin kalau kita tuh bisa mengikuti seleksi dengan hasil yang benar-benar sempurna, dan kalian bisa melakukan pendaftarannya di website diktis.kemenak.go.id. Nah, jadi itu nanti bentuk tampilan dari websitenya itu seperti ini. Ini kalau kita buka pakai HP ya, bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalian cari di paling bawah, pokoknya cari aja, ada tulisannya seleksi Timur Tengah, seleksi calon mahasiswa Timur Tengah, Mesir, Sudan dan Maroko. Ini kalian klik aja. Nah, dan ini sayangnya sekarang belum dibuka. Jadi kalau belum dibuka tuh tampilannya seperti ini. Kalau seperti ini tampilannya. Dan ini ada lokasi ujiannya. Lokasi ujiannya tuh ada pertama ada di mana? Tolong dibacakan Ustadz. Yang pertama ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua UIN Sumatera Utara. Yang ketiga UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Yang berikutnya UIN Raden Fatah Palembang. Berikutnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berikutnya UIN Alauddin Makassar. Berikutnya UIN Antasari Banjarmasin. Berikutnya UIN Gunung Jati Bandung. Berikutnya UIN Sunan Ampel Surabaya. Berikutnya UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Yang terakhir Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, jadi untuk ke Mesir itu tuh dia tuh peminatnya tuh paling banyak dari tahun 2012 sampai 2018, bahkan sampai sekarang itu peminatnya tuh paling banyak. Jadi tuh benar-benar saingannya tuh benar-benar ketat. Tapi kalian jangan takut, kalau kalian udah mempersiapkan dengan betul-betul sebaik mungkin, insya Allah kalian akan lolos seleksi. Kalau sudah usaha, kemudian tawakal, udah silakan semua. Itu nggak akan mengkhianati hasil. Dan prosedur seleksinya itu, nah kebetulan ini tuh websitenya itu masih 2018 karena emang belum diperbaharui yang 2019 kemarin, nggak tahu kenapa. Tapi ini kayaknya sama aja prosedur seleksinya. Dan yang pertama itu registrasi online, kayak yang tadi tuh registrasi online. Nanti kalau udah dibuka registrasinya tuh nanti akan ada buat ngisi-ngisi datanya. Yang pertama itu kita isi data diri dengan benar dan upload foto kita. Yang kedua mencetak bukti registrasi. Nah nanti tuh akan ada cara untuk mencetak registrasinya kalau pendaftarannya udah dibuka. Dan yang ketiga melengkapi dokumen persyaratan dan diserahkan ke panitia lokal yang sudah ditunjukkan dalam edaran. Nah jadi kalau kita udah udah seleksi, jadi nanti kalau kita udah daftar online, ketika kita mau seleksi, mau ngikutin tes, sebelum kita masuk ke ruangan kita harus menyerahkan berkas-berkas itu dulu ke panitianya di UIN yang tempat kita ngetes. Iya, di tempat kita ngetes nanti. Dan selanjutnya mengikuti ujian sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Jadi nanti ketika kalian daftar registrasi online itu, kalian milih tempatnya tuh mau ujian di mana, di UIN Jakarta kah atau di UIN tempat kalian yang paling dekat lah. Dan yang selanjutnya pengumuman itu akan diinformasikan di website ini sendiri. Kayaknya itu insya Allah nanti pendaftaran itu akan dibuka kira-kira bulan apa? Sebelum puasa. Sebelum puasa ya, kira-kira bulan April ya. Bulan April ya atau awal Mei ya. Mungkin antara bulan April kalau enggak awal Mei lah ya. Dan pengumumannya itu biasanya 1 bulan ya. Baru keluar ya, 1 bulan selanjutnya pengumumannya keluar siapa yang lolos. Dan kalau tahun saya dulu tuh targetnya itu cuma nilai 65. Pokoknya yang nilainya di atas 65 itu semua yang lulus. Kalau ente berapa? Karena mungkin jumlahnya yang sedikit. Kalau ente berapa? Sekarang ya lebih tinggi karena peminatnya banyak. Ente berapa waktu itu? 70 kali. Enggak dilihat nilainya, cuma langsung model pengumumannya itu enggak sekali gitu, bertahap-tahap. Oh gitu. Karena jumlahnya kan banyak kan? Enggak, kalau Anda tuh pokoknya minimal nilai yang lolos itu 65. Kalau kita ikut tes kita dapat nilainya 65, kita udah pasti lolos. Gua 7. Lu 7, waktu lu 7. Pokoknya tuh saya angkatan 2016.
teman saya ini Syarif 2017 dan dia tuh kayaknya 2018. Anak baru dia nih. Anak baru. Gitu. Pokoknya sekitar 2016 berarti berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu itu masih 65. Kalau sekarang mungkin udah 70 atau 75. Pokoknya jangan takut, pokoknya siapin aja sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya persyaratan dokumen. Yang pertama, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang kedua, melampirkan legalisir ijazah madrasah. Dan ini yang terakhir, semua persyaratan dalam bentuk hard copy harus diserahkan langsung ke lokasi pendaftaran sebelum pelaksanaan seleksi pada tanggal sekian nanti di pengumumannya. Untuk kalian yang mau melanjutkan kuliah di Al-Azhar, kalian bisa langsung baca info secara detailnya di website yang tis.kemenak.go.id. Oke, sebelum kita lanjut videonya, saya sekarang mau mengenalkan baju yang kita pakai ini, baju gamis Haromain dari @jalabia Apparel. Jadi buat teman-teman yang mau order baju muslim kayak gini tuh kece banget kalau udah pakai baju ini. Pokoknya nyaman banget untuk dipakai beribadah. Kalian dijamin pasti betah berlama-lama beribadah pakai baju ini karena tuh bener-bener nyaman dan adem juga dan nggak mudah lecek. Jadi buat kalian yang mau order gamis kayak gini, banyak banget varian model dan warnanya. Kalian bisa order di @jalabia_apparel. Oke, kita lanjut. Dan untuk jadi nih setelah kita udah selesai tes, langsung pengumumannya udah keluar. Nah, jadi ini kalau kita udah selesai ikutin tes, lalu pengumumannya udah keluar, dan yang harus kita persiapkan berikutnya itu adalah materi, yaitu adalah uang untuk berangkat ke Mesir. Kalau dulu tuh pas zaman-zamannya tuh 4 tahun yang lalu tuh uangnya tuh sekitar cuma 11 juta sampai 15 juta. Itu zaman Ana 4 tahun yang lalu. 11 juta sampai 15 juta, dan itu untuk uang visa, uang transport pesawat, uang transport pesawat dan uang biaya kontrakan atau rumah selama 1 bulan gitu. Tapi itu tergantung brokernya masing-masing ya. Tergantung mediatornya. Ya pinter lah kalian mau milih mediator apa. Mediator itu apa? Orang yang sebagai jalur kita untuk tapi kalau kita kesini. Kalau lebih bagus sih kalau memang yakin lebih baik tidak usah pakai mediator, daftar sendiri, akhirnya tidak akan memakan biaya yang lebih banyak. Tapi itu susah untuk tidak menjamin. Tapi itu tuh susah dan repot juga ya. Kalau yang belum ngerti, belum terlalu paham, lebih baik pakai mediator, lebih aman karena emang lebih aman. Nah, kalau zaman ente berapa di waktu itu biayanya di tahun yang lalu kan ya? 2 tahun yang lalu pas tahun yang lalu sih? Setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu berapa zaman ente kemarin? Kalau di waktu saya itu karena memang tergantung mediator ya. Tapi karena mediator saya memang paling mahal lah itu ukurannya sampai 30. Tapi itu sebelumnya itu bukan hanya biaya pas berangkat. Itu beberapa bulan, sebulan atau 2 bulan sebelum kita tes di Jakarta. Itu kita istilahnya tuh les gitu, dibimbing biaya itu jadinya. Yang 30 itu masuk ke sana. Yang biaya 30 masuk di karantina selama 1 atau 2 bulan, baru kita tes ke Jakarta. Pokoknya 30 itu semua lengkap sampai di Mesir gitu. Dan kos selama 1 tahun itu udah masuk di Mesir. 1 tahun ya tuh. Kalau dia 30 juta udah sama biaya kos selama 1 tahun. Kalau saya cuma 11 juta waktu itu cuma 1 bulan. Jadi emang ada harga, ada fasilitas juga gitu ya. Jadi ya emang siapin aja uang sekitar 15 sampai 35 lah untuk biaya di sini juga untuk beli barang-barang kayak lemari, kasur dan segala macamnya. Tapi saya yakin kalau orang tua benar-benar atau kita ingin benar-benar ke sini nggak akan mikir berapapun mahal itu, namanya ilmu. Karena itu ilmu tuh mahal. Utlubil ilma walau bisin. Jadi kita harus menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi negeri Cina sekarang corona. Itu istilah aja, maksudnya kita harus menuntut ilmu sejauh mungkin karena ilmu tuh benar-benar penting dan mahal banget ya. Pernah dikatakan merantaulah, maka engkau akan mendapatkan pengganti yang telah engkau tinggalkan setelah merantau. Maksud apa tuh maksud dari pengganti? Misalnya sekarang kita meninggalkan sesuatu yang sangat kita cintai, orang tua misalnya orang tua. Maka satu saat ketika kita telah kembali dari merantau kita akan mendapatkan gitu gantinya. Ya. Apa tuh ganti istri? Enggak, misalnya enggak usah kita masih jomblo. Jadi seperti itu. Kita dianjurkan bahkan disuruh merantau sejauh mungkin. Karena kalau ilmu itu sejauh apapun kita melangkah, Allah akan mudahkan.
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa tuh, Ustaz? Itu barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Segala sesuatu memiliki jalan. Akan tapi jalan kita menuju surga adalah ilmu. Barang siapa yang telah berilmu, maka semua akan terasa mudah. Dunia mudah, akhirat mudah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi lagi. Ilmu dan ilmu. Jadi ilmu dulu, ilmu terus, ilmu lagi. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas beasiswa dan non beasiswa. Nah, jadi banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nanyain ke saya, Bang, ente kuliah di Al-Azhar itu pakai beasiswa atau pakai non beasiswa? Jadi gini, bedanya non beasiswa dan beasiswa itu hanya di tiket pesawat dan tempat tinggal yang ada di Mesir ini. Jadi kalau kalian mau ngambil jalur yang beasiswa, syaratnya itu kalian, kalau waktu zaman saya dulu, kalian harus mendapatkan nilai ujian seleksinya itu 10 besar. Jadi dari ribuan orang tuh kalian harus masuk peringkat 10 besar baru kalian akan mendapatkan beasiswa. Tiket pesawat itu udah dibiayain langsung dari pemerintah Indonesia, dan kalian akan ditempatkan di asrama Indonesia. Jadi tempat tinggalnya tuh udah gratis. Jadi itu yang dimaksud dengan beasiswa. Adapun yang non beasiswa, pesawatnya bayar sendiri dan tempat tinggalnya bayar sendiri. Dan berangkatnya langsung. Tapi kalau beasiswa 1 tahun nunggunya. Iya, kalau beasiswa minusnya itu agak lama. Karena emang yang diprioritaskan emang yang ngurus sendiri mungkin, atau mungkin visanya tuh beda kalau yang beasiswa ya. Kita juga nggak tahu kenapa bisa lama. Tapi kalau yang ada yang mau beasiswa nggak harus di Indonesia, karena nanti di sini bisa juga dapat beasiswa. Oh iya, gitu. Lebih baiknya kalau memang sulit untuk masuk ke jalur beasiswa yang 10 besar, kita ngambil yang beasiswa. Ketika sampai sini baru kita ngambil beasiswa. Itu banyak banget caranya kalau kalian mau ngambil beasiswa pas sudah sampai di Mesir. Entah kalian mendapatkan nilai yang bagus, nanti kalian bisa mengajukan beasiswa gitu. Jadi yang dimaksud dengan beasiswa pas sudah sampai di sini, kalian akan mendapatkan uang saku per bulannya beberapa gitu. Mungkin itu 500.000 atau 1 juta, saya juga nggak tahu karena saya emang nggak ngambil beasiswa. Terus yang nggak dimaksud beasiswa, jadi itu di kampusnya itu yang beasiswa maupun yang non beasiswa itu semuanya gratis di kampus Al-Azhar, nggak dipungut SPP sepeser pun. Kita hanya bayar per tahunnya itu untuk beli buku, kemudian daftar ulang, itu aja. Beli buku, daftar ulang, sama memperbarui visa atau izin tinggal selama kita di Mesir. Dan itu tuh nggak mahal, paling cuma habis sekitar 300.000 lah ya untuk kamu visa sama buku segala macam. 500.000 lah selama 1 tahun. 500.000 mungkin lebih, tergantung banyak bukunya. Biayanya sedikit, ilmunya banyak. Masya Allah, itu lebihnya Al-Azhar itu. Nah, jadi yang terakhir ini nggak kalah penting nih, Di. Nah, jadi untuk kalian yang mau menguasai ilmu bahasa Arab, kalian bisa mempelajarinya di kursus Al-Azhar Pare. Kursus Arab Al-Azhar itu tuh ada di Pare. Jadi kalian bisa cek langsung di Instagramnya kursus Arab Al-Azhar, atau kalian bisa subscribe channel YouTube-nya yaitu Kampung Arab Pare. Jadi nanti kalian di sana akan mempelajari bahasa Arab dengan intensif. Nah, jadi kalian dalam 1 bulan kalian tuh bener-bener akan dilatih berbicara bahasa Arab, mengerjakan soal-soal menggunakan bahasa Arab, dan kalian akan dibimbing gimana caranya agar kalian tuh lulus ujian untuk seleksi ke Al-Azhar. Karena tuh ada jalur khususnya. Jadi ada pelatihan khususnya untuk yang mau melanjutkan kuliah di Al-Azhar. Jadi kalian bisa kursus di sana mungkin selama 1 bulan atau beberapa minggu atau bahkan 2 bulan sampai benar-benar lancar. Kalian bisa datang ke Arab Pare itu di Kediri ya. Di Kediri. Itu kan identitasnya itu kan identiknya dengan kampung Inggris kan ya. Tapi ada juga lembaga yang mengajarkan bahasa Arab, dan itu benar-benar bagus banget guys. Kalau kalian belajar di sana tuh insya Allah kemungkinan 75% sampai 80% bisa lulus lah. Karena emang nanti akan dibantu dengan pihak Arab Al-Azhar Pare itu
untuk seleksi ke sini. Nah, jadi itu dia informasi yang bisa kita berikan untuk teman-teman semua yang mau melanjutkan kuliah di Al-Azhar Kairo. Jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah di sini, kalian harus memperbaiki niat dan belajar lebih giat lagi. Jangan lupa nabung dan minta doa kepada orang tua. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Dan informasinya lengkap. Kalau ada yang belum lengkap atau belum paham, kalian bisa buka linknya di tiskemenak.go.id atau kalian bisa tanya kita di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan balas satu persatu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa order gamis dari @jalabia_apparel dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Ahmad Bahidi Al-Afasi. Ahmad Bahidi Al-Afasi. Oke, terima kasih banyak. Syukran li musyahadatikum. Wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.